pikiran. Kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat. Bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan. Ilmunya berbalut kasih sayang. Bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani. Pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji. Membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti. Kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran, membina wawasan perempuan, berperan dalam kehidupan, setara dalam pendidikan, menghayati irama zaman, menata keluarga bahagia. Perempuan Jawa Barat berdaya tangguh mandiri. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Ibu masih masak? Astagfirullah. Muni suka ngagetin ibu. Gimana coba kalau ibu kena serangan jantung? Maafin tuh gak sengaja. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi besok-besok jangan diulangi lagi ya, Lagian, kalau masuk ke rumah teh, salam dulu. Jangan ujug-ujug ada di belakang ibu. Ya. Ini teh baru jam segini. Kenapa udah pulang? Biasanya juga kan jam 3-an ya? Iya, tadi guru-guru itu ada acara mau kemana gitu, jadi pulang lebih awal. Nah, karena pulang lebih awal, biasanya dimajuin jadi jam 2-an. Oh, atuh itu mah bentar lagi, Sok atuh, ganti baju dulu sana. Tapi lapar, Bu. Aduh, ibu teh belum masak nasi. Itu juga sayurannya belum mateng, Dah, ibu teh nggak tahu kalau bakalan pulang jam segini ya. Teh lapar banget. Banget, Bu. Nanti kalau langsung les, nanti lesnya gak fokus gimana? Ya udah, kalau gitu ibu masakin nasi dulu ya. Iya. Berasnya habis. Mana ibu juga lupa, tadi nggak beli. Ibu mah. Gimana kalau mintain beras aja sama emak? Tapi bilang aja beras kita habis ya. Tapi Bu, malu. Loh kok malu? Kan kita teh udah biasa kayak gitu sama emak. Gak apa-apa, Lagian, emang malu teh bisa bikin kenyang gitu? Ya udah, mintain aja ya sama emak. Nah, itu tuh di atas meja
ada sayuran. Aa pilihin yang seger-seger, kasihin ke emak. Dah ibu juga tadi belinya kebanyakan. Tapi kalau di rumah emak banyak sayur juga, gimana? Ya nggak apa-apa. Lagian saling berbagi mah itu teh etika pergaulan yang harus dilestarikan. Apalagi kita teh udah dekat sama emak. Ya, coba inget-inget. Kalau ibu sama bapak lagi pergi, dititipinya sama siapa? Nah, itu tahu Ibu mau ngetes boleh ya? Kan belajar peribahasa Sunda ya di sekolah. Iya. Ada peribahasa, herang caina, benang laukna. Nah, itu artinya apa, Itu sih nggak tahu. Udah berapa lama yang dipelajarinya? Lupa. Itu teh artinya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, itu maksud Atit. Tapi apa hubungannya? Kan gini, kita teh ada masalah ya. Lapar. Iya. Tapi beras ibu habis. Solusinya kita minta beras sama emak. Tapi kita juga berbagi sama emak sayuran. Biar emak gak merasa dirugikan. Jadi gak menimbulkan masalah baru. Jadi itu teh artinya menguntungkan satu sama lain ya? Pinter. Ya udah tuh kalau kayak gitu, sok pilihin sayur yang seger-seger pokoknya, kasihin ke emak. Oke. Jangan pakai tangan kosong atuh. Tepan tadi dari luar, gimana kalau tangannya kotor? Terus kuman-kumannya teh nempel di sayuran. Sayurannya dimakan sama emak. Emaknya jadi sakit. Tapi kan itu mah masalah baru lagi ya. Iya, tapi ini pengen cepet-cepet lapar. Iya, ibu juga tahu. Tapi itu tuh, cuman sebentar ngambil kresek doang di sebelah sana. Sok, pakai kreseknya. Oke. Nah, pinter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ayah Jalu. Mak, Jalu. Mau kemana kamu teh? Mau ke emak. Mau ke emak? Emangnya ada apa mau ke emak? Mak, Jalu lapar. Tapi di rumah beras habis. Kata ibu, suruh minta berasnya ke emak dulu. Allah, emangnya ibu kamu teh nggak beli beras? Padahal emak suka lihat tiap hari ke pasar. Kata emak lupa. Kayaknya lagi mau beli bahan-bahan buat masak apa gitu, kurang tahu. Ibu kamu mah masak apa tuh? Itu kamu bawa apa lu? Sayur, Mak. Buat siapa? Siapa lagi kalau bukan buat emak? Lu buat emak. Coba lihat. Alhamdulillah. Sayur, untung emak nggak ke pasar. Aduh, nuhun Jalu. Sing pinter cager bagernya kasepnya. Mak, ada yang lupa. Apa ya? Beas. Oh, atuh bentar ya. Mak ambil dulu ya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nih berasnya. Ulu. Nah, meni
banyak-banyak pisan ini teh. Kan kita tuh cuma minta buat makan siang aja ya. Tahu tuh, Mak. Ya, atuh syukur pisan ini. Aduh, Oh iya, Bu. Masakin nasi yang banyak ya. Biar lebih fokus lesnya. siap, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara. Bertemu kembali di kelas Koper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Saya, Rima Afriani Kusumadewi, Master of Trainers Koper Cinta, akan menyampaikan penjelasan tentang etika dan etiket perempuan Jawa Barat. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti mempelajari baik dan buruk, serta hak dan kewajiban. Dengan kata lain, etika berarti kesanggupan seseorang untuk mentaati ketentuan serta norma yang berlaku di masyarakat atau organisasi. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti sopan santun. Begitupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etiket berarti tata cara, adat, serta sopan santun. Dengan kata lain, etiket mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan atau perilaku yang dianggap cocok, sopan, pas, terhormat, dan berkaitan dengan kepribadian, seperti gaya berbicara, gaya berpakaian, gaya duduk, gaya makan, dan gaya berjalan. Kemudian apa sih manfaat diterapkannya etiket? Manfaat diterapkannya etiket adalah memupuk persahabatan agar dapat diterima dalam pergaulan. Kemudian untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain agar tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Manfaat selanjutnya adalah untuk membina dan menjaga hubungan baik dan untuk membujuk serta mempertahankan klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara etika dan etiket. Pertama, etiket itu berlaku kapanpun, atau dengan kata lain berlaku bagi siapa saja, meskipun tidak ada orang yang menyaksikan. Sedangkan etiket berlaku ketika ada orang lain yang menyaksikan. Contoh, bersendawa atau buang angin tidak boleh dilakukan apabila sedang bersama orang lain. Kedua, etika itu bersifat mutlak, yang artinya ketentuan dan prinsip tidak bisa ditawar dan perbuatan buruk akan mendapatkan sanksi. Contoh, membunuh merupakan perbuatan yang harus dikenakan hukuman. Sebaliknya, etiket bersifat relatif, yang artinya hal yang tidak sopan di satu budaya belum tentu berlaku di budaya yang lain. Contohnya, makan tidak menggunakan sendok garpu dianggap wajar, namun bisa dianggap tidak sopan untuk sebagian kalangan. Ketiga, etika berkaitan dengan cara dilakukannya suatu perbuatan yang sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket berkaitan dengan tata cara dari suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, yang keempat, etika memandang manusia dari segi dalam atau batiniahnya. Sebaliknya, etiket memandang seseorang dari segi luarnya atau lahiriah. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh etika yang dipegang oleh masyarakat Jawa Barat dalam bentuk pepatah yang sering kita dengar. Seperti pepatah herang caina, benang laukna, yang artinya menyelesaikan masalah tanpa masalah, atau prinsip saling menguntungkan. Kemudian ada lagi pepatah ulah unggut kalinduan, ulah gedeg keanginan, yang berarti konsisten terhadap kebenaran, atau menyerasikan hati nurani dan rasionalitas. Selanjutnya ada pepatah silih asih, silih asah, silih asuh, yang artinya saling mengasihi,
saling menyempurnakan, dan memperbaiki diri, dan saling melindungi. Dan ada lagi pepatah, cager, bager, singer, dan pinter, yang artinya sehat, baik, rajin, dan cerdas. Nah, pepatah-pepatah tadilah yang menjadi pegangan masyarakat Jawa Barat dalam beretika di lingkungan. Selanjutnya, bagaimana halnya dengan etiket yang menjadi pegangan masyarakat Jawa Barat? Etiket yang dipegang oleh masyarakat Jawa Barat tercermin dari Undak Usuk Basa, di mana bahasa Sunda dikenal sebagai bahasa yang memiliki kosakata berbeda untuk konteks yang berbeda, mulai dari halus, sedang, sampai kasar. Kemudian, masyarakat Jawa Barat itu terkenal periang, humoris, murah senyum, dan lemah lembut. Selain itu, masyarakat Jawa Barat sangat mengutamakan sopan santun atau someah, hade, ka, semah, yang artinya ramah terhadap orang baru. Bahkan, orang baru tersebut bisa dianggap sebagai keluarga. Gimana, luar biasa bukan? Dan yang tidak kalah menarik, masyarakat Jawa Barat juga dikenal memiliki sikap tubuh yang rengkuh, seperti membungkuk untuk menandakan sikap sopan dan menghargai orang lain. Nah, sekarang mari kita bahas adat kebiasaan perempuan Jawa Barat dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan Jawa Barat terbiasa memiliki tata krama yang baik, yang bisa dilihat dari bahasanya yang santun, sikap tubuh yang rengkuh, dan lemah lembut. Selain itu, perempuan Jawa Barat senang bersolek, sehingga memiliki paras yang cantik. Kebanyakan mereka berkulit putih dikarenakan kegemarannya dalam makan lalapan atau sayur-sayuran, baik itu dimakan mentah ataupun dimasak. Perempuan Jawa Barat juga dikenal cerdas, kuat, dan tegas, sehingga mereka bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya dan sangat menyenangkan bagi suaminya. Perempuan Jabar Juara, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita menerapkan adat kebiasaan budaya Sunda di keluarga? Caranya adalah dengan selalu berkata dan bertindak dengan jujur. Kemudian memiliki ilmu pengetahuan yang baik, berbahasa yang baik, undak usuk basanya, yaitu sesuai pepatah, hade ku omong, goreng ku omong. Selanjutnya, menjaga roman muka atau pasemon ketika berbicara, marah, mai, atau ramah dan berseri dalam bersikap. Dan yang tidak kalah penting adalah agar selalu menjaga tubuh, tatanan busana, dan riasan wajah agar selalu terlihat bersih dan bersekat. Baik perempuan Jawa Barat Juara, saatnya kita mengambil kesimpulan dari materi yang dikaitkan dengan sketsa drama Si Jalu yang telah kita saksikan tadi. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kesimpulan yang kedua, ibu memegang peranan penting dalam mengajarkan adat kebiasaan kepada anak-anaknya, baik mengajarkan dengan memberitahu secara langsung ataupun dengan memberikan contoh. Dalam hal ini, Jalu diajarkan oleh ibunya agar menerapkan etika pergaulan. Herang China, benang laukna. Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa penerapan etika, etiket, dan adat kebiasaan tidak terlepas dari peran seorang ibu. Kesimpulan terakhir adalah bahwa adat kebiasaan yang baik harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak luntur. Contohnya, seperti selalu tersenyum, kemudian mencium tangan kepada orang yang lebih tua, seperti apa yang telah dilakukan oleh Jalu tadi dalam sketsa drama. Demikian penjelasan tentang etika dan etiket perempuan Jawa Barat. Sampai bertemu kembali di kelas Koper Cinta yang lain. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perempuan Jawa Barat, berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang, bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi.